Nah, gimana nih misalkan teman-teman ini kan lahannya sempit nih, untuk ngeground itu agak sulit mungkin, mungkin karena keterbatasan tempat. Apa bisa menggunakan pot saja ini kira-kira? Kalau menurut saya bisa. Dan gimana solusinya nih biar pertumbuhannya bagus? Karena tetap kita ke botaninya ya bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Kali ini saya bersama Bang Bagus Zona Rindang akan membagi inspirasi bagaimana memprogram bahan bonsai yang berukuran mame atau small. Oke teman-teman, kita ikuti sama-sama. Sini kita lihat waru. Wah, ini waru India. Ini pecah akar ya? Iya, pecah akar. Pecah batang juga. Pecah batang juga. Cuma karena sekarang kemarin agak pendek, jadi saya agak makin besar kan semakin pendek bang. Jadi caranya ini kita tunggu nyatu untuk jadi batang juga. Ya, nah, jadi akarnya ini teman-teman bisa dijadikan batang nanti. Ini umur sekitar sekarang 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Ya, lumayan lah. Ini step. Karena pertumbuhan waru memang cepat ya. Nah, ini ada bekas sayatan nih teman-teman untuk membentuk karakter tua dan juga mempercepat pembesaran pembesaran. Nah, karena bekas lukanya bengkak. Iya. Ini pengelasannya di cutting, kemarin saya cutting pengelasannya nih. Sudah lumayan ya dapatnya. Mulai narik ke atas dia. Dari alur ambing. Programan Sianci. Akar pusing gitu. Akar pusing. Selanjutnya ini saya mewakili teman-teman tentang programan yang small. Di sini sering ditanyakan untuk penanaman, terutama untuk ukuran yang maksimal 30 cm, apa sebaiknya di ground atau menggunakan pot, dan untuk kekurangan kelebihannya gimana ini untuk jadi program. Kalau menurut pendapat saya sih bang, ini dari opini saya pribadi nih, bukan merasa menggurui atau apa, dari pengalaman itu. Jadi ketika pertama itu kenapa harus di ground, itu untuk mempercepat pembesaran akar, proporsi, terus untuk ada tarikan dari bawah ke atas dengan pengelolaan yang lain kan gitu bang. Nah, jadi di situ kuncinya. Tapi ada batasan kapan kita harus menaikkan dari ground ke pot. Kalau menurut saya ke pot yang segini bang, maksudnya kan. Nah, pertama kalau sudah akar sudah proporsi, misalnya kita pecah batang sudah sembuh, ya kan, terus tangan 1-2 sudah kelihatan, seharusnya kita mulai mengangkat, karena kan yang akan kita kejar itu proses penuaannya. Dan juga untuk menjaga ritme pengelosannya juga, biar tidak kelolosan seperti itu kan. Tapi walaupun di pot juga yang namanya kesuburan harus betul-betul kita perhatikan. Sama terutama kalau yang sancang nih bang. Yang paling penting dari sancang tidak hanya kesuburannya, tapi pengendalian hamanya bang. Itu hama. Yang kadang-kadang ini kayak ini kemarin ini terlambat sebentar nih kena. Ini kena infeksi dari Sianci ya. Bisa menular ya dari tanaman lain. Ini bukan kutu putih, kutunya kecil-kecil kayak kami bikin daunnya keriput. Jadi, nah ini kenapa saya belum mengangkat ke pot kecil. Dan akarnya seperti ini kan nanti akan saya pecah. Ketika waktunya akan saya pecah, dan ketika pengelolaan ini sudah maksimal, ini juga sudah besar, pasti akan diangkat ke pot standarnya dia. Ketika sudah tangan sudah proporsi 1-2, ini sudah alur geraknya sudah bagus. Jadi kalau menurut hemat saya, karena kita bermain yang kecil untuk mencapai kematangan dan ketuaan batang, ya harus kita naikkan ke pot. Nah, untuk awalnya ini apakah harus di ground dulu atau bisa cukup dengan program di pot saja? Ya bang, kalau menurut saya pribadi juga nih bang, jadi harus di ground dulu bang. Harus di ground dulu, meskipun ukuran small. Walaupun ukuran small, di ground dulu ya. Harus di ground dulu untuk membebaskan akar nyari makanan, jadi pembesaran untuk akar, mempercepat berarti penyembuhan. Dan ketika kita ngating juga, karena dalam kondisi media banyak dan subur, akan lebih cepat, titik tumbuh lebih banyak, pilihannya lebih banyak.
Nah, gimana ini misalkan teman-teman ini kan lahannya sempit nih, Iya, Bang. untuk ngeground itu agak sulit mungkin, mungkin karena keterbatasan tempat. Apa bisa menggunakan pot saja ini kira-kira? Kalau menurut saya bisa. Dan gimana solusinya nih biar Kalau kita- pertumbuhannya bagus? Karena tetap kita ke botaninya ya, bahwa tanaman itu butuh angin, air. Itu aja kita lengkapi, sinar matahari, terus kita genjot di media. Di media Ya. ya. Nah, kira-kira untuk menjaga tetap subur berapa bulan sekali kita harus ganti medianya? Nah, tergantung kalau di pot misalnya enggak lolos, kayak ini kan nggak lolos ini, Iya. saya biarin lolos. Misalkan ditaruh di di rak gitu. di rak, Nah, ya. kalau yang di rak mungkin kalau sancang sih 3-4 bulan udah harus ganti media. 3-4 bulan harus ganti Paling lama media. 4 bulan harus ganti media, potong akar. Ya, untuk ukuran pot yang segini lah ya. Ini karena ini saya biarkan ke tanah di bawahnya juga tanah subur sebagai jadi untuk merangsang dia turun, Bang. Iya, iya. Ini saya biarin aja dulu. Nah, ini karena mungkin sebagian teman-teman tidak mempunyai lahan yang cukup, jadi hanya bisa memprogram bahan-bahan kecil dengan di pot. Nah, Bisa. jadi jangan takut. Jadi solusinya tadi teman-teman seperti yang diutarakan, bisa menggunakan pot, tetapi dalam waktu 3-4 bulan itu harus ganti media dan rajin insektisida Jenis sancang. untuk jenis Dan sancang. ini contohnya anting putih ini enggak pernah saya gerak. Anting putih iya. yang di atas tuh Cukup total di pot 3 saja. tahun di pot yang itu saja. Iya. Ya, jadi teman-teman Ada solusi. ada solusi kalau lahannya terbatas. Jadi meskipun Rata-rata kita program di pot kalau anting putih. meskipun menggunakan pot saja, tapi media yang diutamakan. Seperti yang ini, Bang, ini sudah saya masukkan ke pot kecil nih, Bang. Oh, ini sudah pakai pot kecil semua ya? Gini udah saya pakai pot kecil yang ini. Ini juga udah pakai pot. Ini akar saya keluarin seperti tahapan kita ngeground Iya, iya, iya. Nanti kan akarnya keluar ya. Kita keluarin untuk tarikannya juga. Oke, jadi bisa maksimal teman-teman meskipun hanya di pot, program bahan-bahan semol atau mame. Nah, tadi harus rajin memang ganti medianya dan harus rajin juga menyemprot inseknya agar tetap subur. Yang ini di pot terus, Bang. Nah, ini seperti ini di pot semua bahan-bahannya ini. Nah, ngelos pun di pot. Nah, seperti ini, Bang. Ini memang total di pot ya. Jadi ada manfaat lebihnya ketika di pot. Wih, berat. Ya lumayan. Hati-hati bang, hati-hati. Nah, ini Ini yang teman-teman. kita dapatkan kalau dia terus di pot. Ini dari awal di pot terus ini. Di pot terus, Bang. Wih, luar biasa teman-teman. Ini Di pot potnya terus. kecil ini. Dan saya lawan dengan sabar aja nih, Bang. Ukuran 2 jengkal ini potnya. Oke. Nah, ini bisa menghasilkan bahan Ketuaannya. yang sebagus ini cukup dengan di pot. Nah, ini juga 3-4 bulan ganti media. Enggak, saya ganti media ini paling Tambahkan saya aja, tambahkan tambahkan pupuk saja ya. tambahkan pupuk slow release. Slow aja. release. Oh, iya. Sama tetap yang rutin bulanan, Bang. Yang NPK tabur juga tetap saya kasih. NPK tabur. Dan ini karena bukan rajin sih, cuman saya rutin kasih insek, tidak ada daunnya yang muter, Bang. Oh iya ya, ini subur sekali daunnya. Bisa dilihat tidak ada kutu, kuman. Ini karena inseknya rajin. Dan pupuknya juga selalu diperhatikan teman-teman. Dan terus seleksi akar rutin enak. Wah, luar biasa nih. Berapa tahun sudah ini program di pot ini, Bang Bagus? 3 tahun, Bang. 3 tahun. Ya, lumayan lama sih teman-teman. Tapi yang didapat ya seperti ini. Iya, Ada tarikannya. Karena ini saya akarnya ketika sudah pun belum besar-besar. saya los terus. Dulu kan batang kosong nih, Bang. Saya potong 0 dan naik. Ini baru saya potong ada 1 minggu. 1 mingguan ya? 1 bulan 1 bulan. sampai tumbuh begini. Iya, Ini yang kalau media bawahnya subur, pertumbuhannya seperti ini. Iya, Tunas barunya. Berarti jangan khawatir tidak keluar tunas kalau medianya itu bagus, pohonnya subur. Nah, Jadi setiap cutting itu ada saja yang keluar. iya, kalau makanya ketika kita mau ngating atau mau ngawat atau apa, kita harus lihat kesuburan tanaman dulu, Bang. Iya, kalau kurang subur memang biasanya rawan. macet, Bang. Ya, rawan. Kita Yang kering. kita cutting nanti kering gitu ya. Oke. Karena kurang suburnya media. Nah, jadi harus diperhatikan medianya teman-teman. Kalau mau cutting harus benar-benar subur dulu pohonnya. Kuat, nggih. Baru kita cutting. Nanti tunasnya akan tumbuh seperti ini. Iya.
Jadi jangan khawatir kering kalau medianya bagus dan pohonnya subur. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih Bang sudah mampir sharing-sharingnya. Atas Teman-teman bukan ngajari, cuma sharing apa yang pernah saya lakukan. Sharing-sharing ya. Ya, terima kasih untuk Bang Bagus atas inspirasinya mengenai bagaimana memprogram bahan bonsai meskipun lahan terbatas dengan hanya di pot. Tadi sudah dikasih ilmunya bagaimana agar pohonnya tetap subur. Intinya tetap semangat, tetap berpikir positif. Tetap berpikir positif. Jaga kesuburan tanamnya. Siap. Jadi kita harus bertahap dalam mempelajari bonsai. Siap. Terima kasih Bang Bagus. Sekian dulu teman-teman. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap berkarya dan tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.